Tadi saya udah telepon loh, Miss. Oh, sampean yang telepon tadi? Saya udah ngobrol Oh, sama ya wes, Miss. ya wes. Iya. Ya wes, beda profilnya soalnya. Ya wes, ya. Jadi soalnya oke sing telepon, bingung saya. Suami saya sudah 1 bulan nggak ada kabar loh. Lah terus ini yang goleki, Mbak. Ki ada suaminya yang hilang. Sebentar ya, ada suami yang hilang. Ada istri yang mencari suaminya yang saya lihat ini di Makau. Bojone sapa iki nek Makau iki? Ini, bojone sapa nek Makau iki ilang digoleki bojone iki lho. Hilang apa ngilang? Ini ada salah satu istri mencari suaminya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Halo, Miss. Heeh. Ini saya nyari suami saya udah 1 bulan ini nggak ada kabar. Miss pernah lihat foto itu nggak? Loh. Saya nggak pernah lihat foto suamimu itu, Mbak. Kamu orang mana? Kenapa? Kamu masih nangis posisinya? Jangan pakai handfree, Mbak. Jangan pakai handfree. Jangan pakai handfree. Halo? Halo? Jangan pakai handfree, biar suaranya jelas. Mumpung Miss Yuni lagi live nih. Iya. Gimana? Ini saya nyari suami saya. Lah suamimu kemana? Di mana? Bilangnya tuh di Makau, Miss. Suaramu waduh, Mbak, nggak denger, Mbak. Bilangnya tuh kerja di Makau, Miss, tapi nggak ada kabar udah 1 bulan ini. Katanya kerja di Makau tapi nggak ada kabarnya 1 bulan ini. Iya. Terus ada nomor Hongkongnya ya. Terus saya telepon itu aktif, nggak diangkat. Terus? Terus keluarganya tuh semua nyariin, khawatir, Miss. Terus dia kerja di apa, sayang? Di Hongkong itu kerja apa? Saya juga nggak tahu dia kerja apa di Hongkong. Bilangnya itu September itu kerja di Makau, dapat kontrak 1 tahun. September, Oktober, Desember, Januari itu masih ada komunikasi. Terus Februari ini itu udah hilang komunikasi. Di telepon nggak bisa, di chat nggak di. Posisinya di Makau atau di Hongkong sekarang katanya? Suaramu pedot-pedot, Mbak. Nah, kata orang. Aku nggak dengar suaramu pedot. Orang itu Hongkongnya aktif, berarti posisinya di Hongkong katanya gitu. Loh, ini nomor saya, nomor Hongkong aktif juga, tapi posisi saya ada di Indonesia. Emangnya tahu dari mana posisi dia ada di mana, Mbak? Kan nggak tahu. Hanya posisinya di Hongkong. Posisinya di Hongkong. Lah mungkin ada yang jaga sekarang? Lah kenapa kamu izinkan suamimu ke luar negeri, apalagi Hongkong atau Makau, Dok? Saya nggak ngizinin ya, tapi orang tuanya itu dia pasti dia nurut ke orang tuanya, yang biayain berangkat ke Hongkong juga orang tuanya. Saya juga nggak bakal diturutin, Miss. Orang dia lebih ini ke orang tuanya, lebih mentingin orang tuanya. Oh, yang nyuruh orang tuanya untuk dia keluar negeri? Iya, terus dulu pas di Makau katanya kan di Hongkong nganggur ya, itu saya suruh pulang, tapi itu nggak mau. Saya giniin, saya beliin tiket pulang, terus dia tuh nggak mau, Miss. Lah dia nggak mau, kenapa kamu nyari sekarang, sayang? Orang tuanya yang ini, orang tuanya yang sedih. Kalau saya nggak nyariin, cuma nyari apa? Buat nyari kepastian gitu. Kalau misalnya ya, emang di sana udah ada yang lain ya, saya bakal ngajuin cerai gitu, Miss. Iya, saya nggak seudon ya sayang ya, karena di Hongkong itu nggak ada job cowok, apalagi nggak bisa bahasa.
Jadi, Iya, katanya kalau kerja di Hongkong itu juga ilegal katanya gitu, wis. betul. Kamu bisa lihat di Google ya. Kamu searching ya di Google ya, Ndek ya. Uni TKW Hongkong job cowok. Di situ banyak sekali penjelasan saya tentang job cowok. Jadi di situ itu tidak mudah untuk mendapatkan job cowok. Itu aja sebagai bekal buat kamu deh. Jadi kamu lihat deh di Google, kamu ketik Uni TKW Hongkong job cowok. Jadi kalau suamimu, Udah sering saya liatin, gimana sayang? udah sering saya nonton YouTube-nya Miss Uni kok. Tak screen juga, tak kirim suami saya di Hongkong loh, nggak ada job cowok. Terus kamu kerja di Hongkong itu kerja apa? Wong Miss Uni lo bilang nggak ada job cowok di Hongkong. Tak kirim suami saya gitu, tapi katanya dia cuci piring kerjanya part time gitu. Ya, kalau dia nggak ada, saya nggak sudon ya, Dok ya. Berdasarkan pengalaman saya saja ya. Ada dua kemungkinan. Satu, dia ditangkap polisi dan dipenjara. Kedua, dia ditangkap oleh perempuan dan tidak diizinkan untuk komunikasi dengan keluarga. Jadi ada dua. Kalau dia memang pekerjaannya cuci piring loh ya, berarti dia overstay. Karena tidak ada pekerjaan cuci piring bagi laki-laki dari Indonesia yang tidak bisa bahasa dan tidak ada visa. Tidak ada pekerjaan cuci piring. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, dia dipenjara karena dia ketangkap bekerja. Kedua, dia ditangkap oleh perempuan yang sedang galau. Jadi perempuan, saya bisa bilang perempuan kesepian. Jadi posisinya ada dua yang menangkap dia. Satu polisi yang menangkap, kedua adalah perempuan kesepian. Karena kalau orang-orang biasa itu nggak akan nangkap suamimu. Kalau bukan polisi nggak akan ada yang nangkap. Kecuali wanita kesepian. Kalau wanita yang nangkep berarti nggak dibolehin komunikasi sama keluarganya, berarti gitu, Miss? Betul, karena kehidupannya pasti dibiayai oleh wanita tersebut. Oh, tapi kalau misalnya ditangkap polisi kan nomornya nggak bakal aktif ya, Miss ya? Nah itu berarti kamu tahu sendiri. Karena di Hongkong itu sangat bahaya ya. Yang paling bahaya adalah polisi, yang kedua adalah bidadari kesepian. Iya, iya, Miss. Mm-mm. Berarti udah fix bahwa itu ya kemungkinan. Miss ini nggak seudon ya, Dok ya, karena ada dua kemungkinan. Wes, aku nggak seudon ya. Semoga praduga saya salah. Mungkin dia lagi bekerja dan tidak ingin komunikasi. Karena setahu saya, seorang suami, seorang keluarga keluar dari rumah itu mencari rezeki buat keluarganya. Tapi saat dia susah tidak bisa menghubungi itu wajar. Tapi kalau saat senang dia tidak menghubungi itu namanya kurang ajar. Ya. Iya, soalnya dia juga punya anak 2 tahun, terus keluarganya juga masih lengkap, ada kakak adiknya, kok sampai kayak begitu nggak ngasih kabar. Ya wes itu dugaannya ditangkap polisi atau ditangkap bidadari. Ya. Iya, Miss. Ya wes. Kamu punya anak berapa, Dok? 1, Miss. Punya anak baru 1 umur? 2 tahun, perempuan. Umur? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kamu orang mana? Orang Jawa Timur. Timur mana? Lamongan, Miss. Babat Lamongan. Lamongan, oke. Yo, buat masih. Suaminya orang Lombok. Iya, Miss. Berarti kan keluarganya ada di Lombok sana, nggak bareng sama kamu kan? Ya, di Lombok nggak bareng. Ya, kamu posisi di Lamongan. Iya. Kalau menurut saya ya benar teman-teman ngomong, insya Allah suamimu aman. Ya, diamankan oleh bidadari. Kalau nggak diamankan oleh polisi, ya diamankan oleh bidadari ya. Soalnya temennya kan dulu kan ke Hongkong sama temennya. Nah, temennya itu gak dapat kerja di Hongkong, Miss. Nah, temennya ini, dia juga temennya Raka kan. Suami saya kan namanya Raka. Itu punya pacar di Hongkong. Dibiayain sama pacarnya itu, dikasih makan, dikasih uang. Bahkan istrinya itu dikasih sama pacarnya gitu. Saya dikasih tahu, terus ada foto-fotonya juga, terus pasti tapi alhamdulillah dia pulang, dia ingat keluarganya, makanya dia mau pulang. Lah suami saya diajak pulang nggak mau. Ya, berarti suamimu dalam keadaan aman, Dok. Berpikiran positif aja. Jadi kalau tidak diamankan polisi, diamankan bidadari, gitu aja. Iya, Miss. Yang kuat ya, Dok ya. Kalau ini bukan jodohmu, ya lepaskanlah.
Tuhan ada rencana lain dalam hidupmu. Ya, jaga anakmu dengan baik ya sayang ya. Iya, Miss. Salam buat keluargamu dan anakmu. Terima kasih. Iya, makasih, Miss. Oke. Waalaikumsalam. Oke, buat Mas ganteng dari Lombok, istrimu mencari, jika kamu pernah menikah dengan orang Lamongan, yang laki dari Lombok, yang perempuan dari Lamongan, dan memiliki anak umur 2 tahun, jika kamu mendengarkan konten ini, kasihlah kabar pada istrimu. Jika kamu sudah tidak mencintai istrimu, lepaskan dia. Izinkan dia mencari laki-laki lain, jangan izinkan dia menderita karena kamu. Saat ini dia sedang menjaga anakmu yang berumur 2 tahun. Jadi kalau kamu sudah tidak mencintainya, lepaskan dia. Lepaskan wanita ini. Jadi lepaskan dia, biarkan dia mencari penggantimu. Jika kamu sudah merasa bahwa istrimu ini sudah tidak sesuai dengan harapanmu, lepaskan istrimu ini. Jika ada bidadari yang lebih mencintaimu, lepaskan istrimu yang ada di Lamongan ini. Ini pesan saya. Dan buat Mbak Bidadari, terbanglah tinggi, tapi jangan lupa untuk menginjak bumi. Karena bagaimanapun juga apa yang kita tanam, kita akan menuainya. Jadi buat Mbak Bidadari, kalau Cinderella sudah terbang ke langit ketujuh ya, bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya lepas landas. Dan buat Mbak Bidadari yang saat ini mencintai suami orang, lepaskanlah. Jika kamu tidak bisa melepaskan, suruh orang tersebut, pacarmu itu, untuk melepaskan istrinya. Jadi biarkan tidak tergantung dari keadaan, tidak bergantung, malah bahasaku ora jelas ya. Jadi buat para bidadari-bidadari yang gentayangan saat ini sedang menyandra para arjuna-arjuna suami orang, yakinlah karma itu tidak semanis buah kurma. Jadi lepaskan, hempaskan. Tapi jika kamu menyimpannya, katakan pada si Arjuna ini untuk melepaskan istrinya. Jadi biarkan istrinya itu bisa terbang bebas sesuka-suka dia. Jadi ubah arahmu Mbak, tinggalkan, dan masih banyak cara lain untuk bahagia. Aku wis tahu nek posisimu Mbak, biasa tak tinggalne tenan wegah ngejak apian, yo wegah wis mambu wong liya moh. Miss Bidadari kok dari mana si Miss Bidadari yang baik hati perebut suami orang ya. Apapun itu namanya, bidadari kan perempuan toh Mbak. Ya saya tidak boleh menghina orang lain dengan mengatakan kata-kata jelek. Karena doa yang baik, kata-kata yang baik akan kembali pada yang punya. Ya saya nggak ingin menyebutkan itu pelakor atau apapun. Kan kita nggak tahu juga. Bener nggak? Ya sama-sama perempuan, nggak salah kan saya panggil dia bidadari ataupun Cinderella atau apapun ya. Gatel ya Miss ya ngono kuwi lah. Bidadari menunggu karma yanto ya, seperti itulah. Kudu guyu bidadari jare Miss, bidadari gentayangan, bidadari menyandra Arjuna beristri dan beranak ya iku. Komennya kalian aktif lek bahas golongane manuk-manuk. Ya, jadi lek wis manuk-manuk iki wis penontonnya 500. Mbuh mau ning ndi kabeh. Tapi like jek jepat padha ning ndi kabeh. Lek roh manuk jan absene tekun kabeh. Jempolmu yo ning ndi kecepet ta? Can ha ya.